and I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Vanish, yang dirilis pada tahun 2015. Film ini akan bercerita tentang seorang gadis yang diculik oleh 3 pria amatir. Namun siapa sangka di balik aksi para penculik tersebut memiliki maksud tujuan yang di luar dugaan. Okelah, daripada makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Film diawali dengan diperlihatkan sepasang kekasih yang sedang menikmati keindahan malam kota Los Angeles dari dalam mobil. Akan tetapi tanpa mereka duga, tiba-tiba mereka ditangkap oleh sekelompok orang. Kemudian scene berganti dengan diperlihatkan 2 orang pemuda bernama Jack dan Max yang sedang dalam perjalanan menuju ke rumah seorang gadis bernama Emma. Namun kedatangan mereka bukanlah untuk berkunjung, melainkan ingin menculik si Emma. Setibanya mereka di halaman rumah gadis tersebut, Jack dan Max memakai topeng terlebih dahulu sebelum melancarkan aksi mereka. Akan tetapi tetangga Emma, sebut saja si Budi, curiga melihat mobil Jack yang terparkir di halaman rumah Emma. Sembari membawa tongkat baseball miliknya, Budi pun memanggil Emma untuk memeriksa. Akan tetapi di saat Jack dan Max telah berhasil membawa Emma dalam keadaan tangan terikat keluar dari rumah, Max refleks menembak kaki si Budi. Tidak hanya itu, Max pun kemudian memukul kepala Budi menggunakan tongkat baseball miliknya. Sembari Jack bergegas mengendari mobilnya untuk keluar dari halaman Emma, dia pun memarahi Max karena telah melakukan hal tersebut kepada tetangganya si Emma. Tapi Max mengatakan kepada Jack jika ingin melakukan penculikan jangan pernah meninggalkan saksi mata di TKP. Saat Max menatap Emma karena merasa kesal pada Jack, tanpa diduga tiba-tiba Emma menggigit lehernya Max. Lalu Max membalasnya dengan memukul hidung Emma hingga berdarah, dan akhirnya dia pun pingsan. Jack pun kembali memarahi Max karena telah memukul si Emma, dan dia berharap Emma tidak tewas akibat pukulan tersebut. Tapi Max pun langsung membantahnya karena Emma ini hanya pingsan. Setelah itu dengan keadaan setengah sadar, Emma mendengar samar-samar obrolan Jack dan Max yang mengatakan tentang shotgun yang berada di kursi belakang. Lalu dia melarang salah satu temannya yang lain bernama Shane untuk memegang senjata. Di saat Emma tersadar, seketika dia melihat ke arah Shane yang tidak menggunakan topeng. Menyadari jika Shane telah mengacaukan rencana mereka, Max pun membuka topengnya karena menurut dia Emma telah mengetahui wajah Shane. Jadi untuk apa menutup wajah mereka lagi jika wajah Shane telah dikenali oleh Emma? Mendengar perkataan dari Max, Jack pun melakukan hal yang sama. Setelah itu mereka merekam Emma sembari menodongkan senjata ke kepalanya. Lalu Emma berkata kepada ayahnya, walaupun mereka tidak saling berbicara setelah 4 tahun terakhir, kini dia meminta bantuan bahwa dirinya telah diculik oleh 3 orang pria amatir. Dan mereka meminta uang tebusan sebesar $5 juta. Jika telah menerima pesan video ini, maka ayahnya harus menghubungi nomor pengirim video tersebut. Setelah mendengar perkataan Emma yang tidak saling berbicara kepada ayahnya setelah 4 tahun terakhir, Shane beranggapan jika ayahnya akan mau menolong Emma. Akan tetapi Jack meyakinkan temannya itu bahwa ayahnya Emma ini seorang sultan. Mendengar hal itu, Emma kemudian bertanya kepada Jack bagaimana dia tahu tentang kehidupannya. Lalu Jack pun menjawab dengan santai jika dirinya merupakan salah satu teman Facebooknya Emma. Jack juga menambahkan jika mudah baginya untuk menemukan keberadaan Emma melalui GPS yang ada di unggahan fotonya di Facebook. Lalu sebelum melanjutkan perjalanan mereka, Jack menyempatkan diri untuk pulang sebentar. Akan tetapi tanpa dia duga, pacarnya yang bernama Jasmine mengusir Jack dari rumah karena dia merasa kesal Jack tidak mengangkat telepon Jasmine dari 3 jam yang lalu. Setelah itu Jack pun kembali ke mobil. Lalu dia menyuruh Max untuk melepaskan ikatan pada tangannya Emma. Meski awalnya Max protes, namun karena Jack lah yang menjadi ketua, dia pun tidak bisa membantah. Kemudian mereka kembali berkendara sembari menunggu ayah Emma menghubungi mereka.
Dan benar saja, tidak lama kemudian Jack pun mendapatkan panggilan masuk dari Carlos, alias ayahnya si Emma. Jack langsung mengatakan kepada Carlos tentang uang tebusannya Emma. Lalu dia menyuruh Carlos membawa uang tersebut ke alamat yang telah ditentukan oleh Jack untuk melakukan transaksi. Tidak lupa Jack mengancam Carlos jika dia tidak melakukan apa yang sudah dia katakan, maka nyawa Emma akan jadi taruhannya. $5 million tomorrow afternoon. No, you wait a minute. Marry her out there, asshole. Singkat cerita, karena hari semakin gelap, Jack dan komplotannya pun memutuskan untuk menginap di salah satu motel sebelum pergi menemui Carlos besok harinya. Akan tetapi, belum sempat mereka bermalam, ternyata ada 2 orang misterius yang merupakan anak buah dari Carlos membobol mobil Jack untuk mencari informasi tentang Jack. Beruntung Jack datang tepat waktu untuk menghentikan aksi mereka. Lalu Jack menanyakan bagaimana mereka bisa menemukan keberadaannya. Dan ternyata itu berasal dari ponselnya Emma yang masih menyala, sehingga mudah bagi mereka untuk melacak keberadaan rombongan Jack. Sontak Jack pun langsung membunuh anak buah Carlos tersebut. Setelahnya dia mengajak yang lainnya untuk bergegas meninggalkan motel. Dan juga Jack membuang ponsel milik si Emma. Keesokan harinya Emma terbangun dari mimpi buruknya, di mana dia sedang dilecehkan oleh 2 pria bertopeng. Melihat hal itu, Jack pun mengatakan jika Emma tidak perlu khawatir, karena sebentar lagi mereka akan melepaskan Emma. Di tengah perjalanan, tanpa diduga mobil polisi yang sedang berpatroli menyuruh mereka untuk menepi. Shane yang ketakutan beranggapan jika polisi itu mengetahui sesuatu tentang mereka, dan di saat Jack meminggirkan mobilnya, polisi yang bernama Darrow ini meminta Jack menunjukkan tanda pengenalnya. Lalu Jack pun memberikan Darrow STNK mobil tersebut. Namun setelah Darrow memeriksa STNK-nya, dia menyebutkan nama Edward Bank. Seketika Jack pun mengatakan bahwa itu adalah nama dari ayahnya, dan mobil yang sedang dikendarainya ini milik ayahnya. Ketika melihat Emma, Darrow pun langsung menaruh curiga, karena dia melihat luka di wajahnya Emma. Seolah tidak ingin membuat masalah kepada Jack dan teman-temannya, Emma pun berkata bohong kepada Darrow jika dirinya dan yang lain baru saja pulang dari berkemah. Kemudian luka yang dia dapatkan di wajahnya dikarenakan ketika sedang mendaki tanpa sengaja dia terjatuh dari tebing. Sesaat kemudian Darrow pun melapor ke kantor pusat tentang mobilnya Jack. Setelah itu dia memberikan surat tilang kepada Jack perihal lampu belakang pada mobilnya. Dan ketika Darrow ingin meninggalkan mobil Jack, dia melihat Max dan mengatakan jika dirinya pernah bertemu dengan Max. Max pun bingung lalu mengatakan jika dia tidak pernah berurusan dengan polisi sebelumnya. Lalu tanpa diduga tiba-tiba si Darrow mengulangi perkataan dari Max di saat dirinya pernah menjadi bintang iklan dari salah satu agen asuransi. Sontak Max pun langsung membunuh Darrow karena dia merasa telah diejek oleh polisi tersebut. Mereka pun langsung bergegas pergi dari sana. Lalu mereka pun kembali berdebat satu sama lain. Sehingga Max memukul Emma dan kembali mengikat tangannya. Melihat perlakuan Max kepada Emma, Jack pun menodongkan senjata ke arah Max. Kemudian tanpa diduga Max mengatakan apakah dia akan menembaki saudaranya sendiri, hanya untuk mengikuti semua perintahnya. Shane langsung dibuat terkejut setelah mendengar perkataan dari Max. Lalu mereka pun saling membuka aib satu sama lain. Berdasarkan penjelasan Jack, Shane akhirnya menyadari jika dia telah dibohongi oleh Jack karena ternyata Emma yang mereka culik merupakan anak bandar narkoboy dari Meksiko dan bukan anak seorang sultan. Setelah itu Jack menunjukkan sebuah cincin bertuliskan nama Carlos yang ternyata memang nama dari ayahnya si Emma. Jack mengatakan jika dia menemukan cincin tersebut di dalam mobil milik ayahnya. Seketika Emma menjadi bingung tentang hubungan cincin itu dengan semua yang dia alami. Kemudian Jack pun menjelaskan ke Emma bahwa 3 bulan yang lalu ayahnya terakhir terlihat di Casa Vega bersama seorang wanita Meksiko. Akan tetapi setelah beberapa hari kemudian, Jack menemukan mobil milik ayahnya dalam keadaan kosong. Di sini Jack beranggapan jika wanita Meksiko tersebut adalah ibunya si Emma, yang telah menghilang bersama ayahnya pada saat itu. Sesaat kemudian Emma pun menyadari jika ibunya pergi menemui seorang pria tepat di hari yang sama saat ayahnya Jack menghilang. Lalu Emma sadar bahwa dia diculik oleh Jack bukan karena menginginkan uang tebusan dari ayahnya, melainkan Jack ingin balas dendam kepada Carlos.
karena telah membunuh ayahnya Jack. Shane pun berpendapat bahwa aksi penculikan tersebut akan sia-sia, karena apabila dia tidak mendapatkan uang, maka dia tidak akan bisa pindah ke suatu tempat untuk menjalankan hidup baru sebagai mantan pecandu narkoboy. Tidak hanya itu, seketika Shane pun mengakui sesuatu kepada Jack, jika dia pernah melakukan hal gila untuk menyelesaikan suatu masalah. Sesaat kemudian Max pun membuat pengakuan kepada Jack, di mana dirinya lah yang telah merampok bahkan membunuh mantan pacarnya si Jasmine, agar Jack bisa memiliki Jasmine seutuhnya. Setelah itu secara mengejutkan tiba-tiba si Emma pun mengakui sesuatu. Dia berkata jika Carlos sebenarnya bukan ayah kandungnya, melainkan ayah angkatnya. Di mana pada saat Natal dia menginginkan seekor kuda, namun orang tuanya tidak memberikan apa yang diinginkan oleh Emma. Merasa kesal keinginannya tidak terpenuhi, jiwa psikopat pada Emma pun akhirnya muncul. Seketika dia memberikan obat tidur pada orang tuanya dan juga anjing peliharaannya. Kemudian Emma menyirami tubuh mereka menggunakan bensin, lalu membakarnya. Akan tetapi Emma melaporkan kepada polisi bahwa anjingnya ini kesentrum, sehingga memicu arus pendek dan menyebabkan kebakaran di rumahnya. Pasca kejadian itulah Carlos membawa Emma pulang ke rumahnya. Setelah mendengar cerita satu sama lain, Jack pun berkendara menuju ke restoran terdekat untuk membeli makanan. Sesaat setelah Jack dan Max keluar dari mobil untuk memesan makan, tanpa diduga Shane pun mengajak Emma bekerja sama untuk melarikan diri dari Jack dan Max. Mendengar ajakan tersebut, Emma pun setuju. Kemudian Emma mengatakan pada Shane bahwa Jack menyimpan shotgun di dalam mobil tersebut. Sontak Shane pun bergegas mencari shotgun yang dimaksud oleh Emma. Setelah berhasil menemukan sebuah kotak yang dia duga isinya adalah shotgun, Shane pun memindahkan kotak tersebut di depan kakinya Emma. Setelah itu mereka pun mulai merancang rencana, di mana nantinya Emma akan berpura-pura ingin buang air untuk mengalihkan perhatian Max dan Jack. Tidak lama kemudian Jack dan Max kembali ke mobil. Akan tetapi kali ini Jack menyuruh Shane yang mengendarai mobilnya. Setelah berkendara cukup jauh dari restoran, Emma pun memulai rencananya. Lalu dia keluar dari mobil ditemani oleh Jack dan Max. Melihat ketiga orang itu telah menjauh dari mobil, di sini dia berusaha membuka kotak tersebut menggunakan pisau yang dia temukan di dalam mobilnya Jack. Namun usahanya sia-sia saja. Tidak ingin berputus asa, Shane melihat sekeliling dalam mobil dan menyadari beberapa kunci yang tergantung bersama kunci mobil. Beruntung di saat Shane telah berhasil mengeluarkan dan menyimpan senjata itu, Max datang mengejutkannya. Tanpa diduga ternyata Max menaruh ponsel Jack di kursi belakang. Lalu dia pun menunjukkan video percakapan antara Shane dan Emma. Max pun berniat akan memberitahukan kepada Jack tentang video rekaman tersebut. Akan tetapi Shane berusaha untuk menghentikannya. Dia pun menghancurkan ponsel Jack dan mengancam Max menggunakan shotgun. Lalu di saat Shane ingin menembak tubuh Max, ternyata dia lupa untuk mengisi amunisinya. Lalu tiba-tiba Shane memotong jari Max dan mencocol tubuhnya berulang kali hingga tewas. Ketika Jack dan Emma kembali ke mobil, Jack pun dibuat terkejut dengan keadaan Max yang sangat mengenaskan. Tapi di sini Shane berbohong. Dia berkata Max telah menyerangnya terlebih dahulu, sehingga dia melakukan perlawanan kepada Max. Kemudian Shane pun menyuruh Jack agar jangan masuk dulu ke dalam mobil. Setelah itu Shane bersama Emma pergi meninggalkan Jack dan jasadnya Max di gurun pasir. Di saat perjalanan hendak kembali ke Los Angeles, Emma mengatakan jika yang terjadi pada Max adalah kesalahannya. Akan tetapi Shane yang merasa kasihan kepada Emma. Seketika dia pun menepuk kakinya untuk menenangkan Emma. Melihat perlakuan Shane tersebut, dia pun meminta Shane untuk menepi dan membuka ikatan pada tangannya. Namun bukannya segera membuka ikatan pada tangan Emma, Shane malah mengisi peluru shotgunnya. Merasa ada yang tidak beres, sesaat kemudian Emma pun bertanya kepada Shane bagaimana dia bisa mengenal Jack. Di sini Shane pun menjelaskan jika mereka dulunya teman seperjuangan dalam medan perang saat di Afghanistan. Dia juga mengatakan tentang penyakitnya, yaitu post-traumatic stress disorder, atau seseorang yang susah mengendalikan amarah. Sehingga dia pernah memukul pacarnya karena merasa kesal. Dan apabila pikirannya sedang blank, maka jalan keluar hanyalah narkoboy untuk membuatnya tenang sementara waktu. Sampai ketika Shane ini pernah mencoba ingin membunuh Jack.
Namun sebagai seorang teman seperjuangan, Jack bersaksi di saat persidangan mereka. Dia membuat pernyataan jika Shane tidak bersalah sehingga Shane tidak perlu mendapatkan perawatan psikiater atas apa yang sudah dilakukan oleh Shane kepada Jack. Setelah itu tanpa diduga Shane pun memukul Emma hingga membuat dirinya terlempar di kursi belakang. Sesaat kemudian Shane pun memaksa Emma untuk beradu mekanik. Oh yeah. A little too bitchy. Namun beruntung di saat yang bersamaan ikatan pada tangan Emma berhasil terlepas. Seketika Emma pun langsung menggergaji burung imut milik Shane. Dilanjut dengan wajahnya. Pertarungan antara psikopat pun terjadi sangat sengit. Hingga akhirnya Emma berhasil membunuh Shane menggunakan shotgun tersebut. Bersamaan dengan itu Jack pun datang ke mobilnya. Tapi tiba-tiba Emma menodongkan senjata ke arah Jack. Kemudian scene berganti dengan diperlihatkan Emma yang telah sampai di titik temu dengan ayahnya, di tempat yang sudah ditentukan sebelumnya. Carlos yang dibuat terkejut dengan keadaan Emma tersebut. Dia pun menanyakan di mana komplotan yang menculiknya. Emma pun menjawab jika dia telah membunuh semua komplotan penjahat itu. Lalu Emma pun bertanya kepada Carlos, mengapa Carlos tidak menghubunginya pasca hilangnya ibu Emma. Akan tetapi Carlos mengelak pertanyaan tersebut dengan alasan jika ini bukan waktu yang tepat untuk membahas masalah tersebut. Ketika Carlos ingin meninggalkan Emma, tanpa diduga Emma pun mengeluarkan cincin milik ayahnya itu. Dan di saat Emma kembali menanyakan tentang ibunya, Carlos pun menjawab jika ibunya berkhianat dan telah berselingkuh dengan seorang mekanik yang merupakan ayah dari Jack. Karena hal tersebut, Carlos menyuruh anak buahnya untuk menangkap istrinya dan ayahnya Jack, yang pada saat itu sedang bersama di dalam mobil. Setelah mengatakan semuanya pada Emma tentang apa yang telah terjadi pada ibunya, seketika Carlos menodongkan senjata kepada putri angkatnya tersebut. Akan tetapi tanpa Carlos sadari, ternyata Jack masih hidup dan langsung menembak tubuh Carlos. Jadi ternyata ketika Emma menodongkan senjata ke Jack sebelumnya, Emma mengurungkan niatnya untuk membunuh Jack. Dan kemudian mereka membuat kesepakatan bersama untuk menyelesaikan urusan mereka dengan Carlos. Tentang Emma yang kehilangan ibunya sementara Jack yang kehilangan ayahnya. Sampai akhirnya Jack berhasil membunuh Carlos. Namun sesaat kemudian, anak buah Carlos tiba-tiba menembaki mobil Jack. Seakan sedang dalam peperangan melawan musuh, Jack bersama Emma dengan sigap melawan setiap serangan dari anak buah Carlos. Hingga akhirnya mereka pun berhasil membunuh semua anak buah Carlos. Setelah itu Jack dan Emma pun bergegas meninggalkan TKP. Akan tetapi sebelum mereka pergi, Emma menyuruh Jack untuk mengambilkan cincinnya Carlos. Dan sesaat kemudian Jack pun akhirnya tewas karena sudah kehabisan banyak darah. Dan film pun selesai. Siapa sangka gadis yang menjadi korban penculikan malah menjadi pelaku yang sangat sadis. Tapi gak heran juga sih, karena dari kecil Emma sudah ada benih-benih psikopat. Orang tua dia sendiri aja dibunuh. Apalagi cuma penjahat keroco kayak gini. Oke lah teman-teman, mungkin ini aja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.